Saatnya untuk kita Q&A atau tanya jawab tentang bagaimana caranya mengembangkan channel YouTube. Kotaro Creative. Hai, saya Wawan Kotaro, welcome to Kotaro Kreatif, dan saatnya untuk kita menjawab pertanyaan dari Anda everybody. Jadi ceritanya tadi kita udah bikin postingan di tab komunitas. Kita bertanya kendala apa yang Anda alami sekarang dalam membangun channel YouTube. Komen di bawah. Kita bantu jawab di video selanjutnya. So kita jawab di video ini everybody. Dan di sini ada komen yang udah kita pin. Ini adalah komen yang sangat positif sekali. Dari Onepedia, tidak ada kendala apapun. Terima kasih kepada Wawan Kotaro yang selalu sharing ilmunya. Saya tidak bisa berpikir bisa mendapatkan 10 juta viewer dan 24.000 subscriber dalam waktu 1 bulan everybody ya, serta mendapatkan nominasi Indonesia Startup 2022 atau 2022 karena masuk nominasi channel yang sedang naik daun. Wah, keren banget Anda ya. Tentunya pencapaian ini tidak didapatkan dengan gotong royong ya. Jadi bagi kamu semua yang masih pemula, hentikan kebiasaan gotong royong. Mending pakai waktunya untuk upload konten yang menarik. Salam sesama YouTuber senior. Waduh, siapa nih yang senior nih? Oke. Terus ada yang menjawab. Ini bertanya ya. Ada Maulida Channel 99. Udah 1000 subscriber. Untuk pemula hanya update konten menarik aja. Mungkinkah dapat 4000 jam tayang dengan cara apa adanya? Kenapa tidak? Kalau dengan cara yang apa adanya itu dengan cara kayak gimana coba? Apakah Anda akan melakukan dengan cara yang curang, ataukah Anda akan melakukan dengan cara yang tidak wajar, atau bagaimana? Nah, oke, ada yang bisa bantu jawab? Silakan komen di bawah. Oh iya, untuk everybody yang pengen tanya-tanya soal bagaimana caranya mengembangkan channel YouTube, tanya-tanya silakan komen di bawah, nanti kita jawab di video selanjutnya. Kemudian yang berikutnya adalah Ogi GD. Waalaikumsalam. Menurut saya kendala terberat adalah bikin konten yang paling disukai penonton. Konten yang disukai penonton itu amatlah sulit. Walaupun terkadang saya berpikir apakah harus saya bikin konten dengan tema yang sama, sudah mulai melelahkan. Jadi kalau kita berbicara soal selera penonton, kita tidak tahu selera penonton itu seperti apa kalau misalnya kita tidak riset. Oke? Buat Ogi GD, caranya riset itu bagaimana? Caranya riset itu silakan masuk di YouTube Studio dan pahami selera penonton Anda itu seperti apa. Next, alhamdulillah cuman kendala di wifi sama paket data aja bos Wawan. Siap. Next, kendala yang saya alami bermodalkan HP kentang. Terus terang saya gaptek. Apakah boleh saya menimba ilmu dari Kotaro Kreatif? Boleh. Next, biar disayang sama YouTube bang, trend in ya. Direkomendasikan terus gimana ya, bikin video asal-asalan malah view naik, bikin video dibagus-bagusin malah sepi. Jadi jangan berpola pikir seperti itu. Video yang asal-asalan, tapi kalau misalnya retensi penonton itu bagus, makanya akan direkomendasikan. Yang Anda bilang bikin video yang dibagus-bagusin malah sepi, bisa jadi everybody ya, bisa jadi video yang menurut Anda itu asal-asalan bisa jadi menurut penonton bagus. Kalau misalnya video Anda menurut Anda itu Anda sudah bagus-bagusin, diedit sebagus-bagusnya, tapi ternyata malah sepi, itu menunjukkan bahwasanya selera Anda dengan selera penonton berbeda. Jadi solusinya adalah kalau pengen direkomendasikan disayang sama algoritma YouTube, caranya adalah sayanglah sama penonton. Bagaimana caranya orang sayang? Sayangilah penonton dengan cara mengikuti apa yang diinginkan penonton. Jadi mulai sekarang untuk trend in, ya udah, penonton Anda itu suka video yang asal-asalan, ya udah bikin aja video yang asal-asalan, oke? Kemudian ada Adi Gimin 7. Kurang pede di depan Adi Gimin 7.
Adi Gimin 7 kurang pede di depan kamera. Kata-katanya masih belepotan bang sama kualitas video. Kalau misalnya masih belepotan di depan kamera ya berlatihlah ya. Jadi, tapi kalau misalnya Anda sudah bikin konten, ada Adi Gimin 7 kurang pede di depan kamera, kata-katanya masih belepotan bang sama kualitas video. Kalau misalnya Anda tidak pede dengan di depan kamera dan Anda tidak nyaman ketika Anda bikin video di depan kamera, caranya adalah jangan bikin video dengan wajah Anda atau dengan di depan kamera. Jadi bikinlah konten yang tanpa wajah. Karena kalau misalnya ngomongin bagaimana caranya bisa ngomong di depan kamera, itu juga ada faktor bakat everybody. Jadi kalau misalnya Anda tidak punya bakat ngomong di depan kamera, so jangan dipaksain. Maka yang terjadi hasil dari video yang Anda bikin itu akan maksa banget untuk penonton. Jadi untuk Anda, fokuslah sama kelebihan Anda, jangan fokus sama kelemahan Anda. Oke? Next, Hamdi Channel TV, kendala banyak mas. Iya, ceritain dong. Sebanyak apakah itu? Casino Scores, wih, kendalanya di RPM dan CPM suhu. Kenapa dengan RPM dan CPM rendah ya? Makanya jangan bikin konten yang berbahasa Indonesia, bikinlah konten berbahasa Inggris dan juga judulnya bahasa Inggris. Supaya apa? Supaya ditonton sama orang luar negeri. Makanya CPM-nya bakal tinggi. Dari Ican Chandra Channel, saya sudah rajin upload video dan sudah satu tema. Kenapa ya view saya selalu sedikit? Pertanyaan saya, apakah real time dan RPM YouTube sudah diatur oleh tim YouTube? Ya diatur oleh algoritma, cuman bukan ditentukan, yang menentukan adalah penonton. Real time itu menunjukkan interaksi penonton Anda ke video Anda, suka dan tidaknya ke video Anda. RPM itu berdasarkan seberapa orang nonton, seberapa banyak orang ngeklik video Anda dan ngeklik iklan Anda. Semakin banyak orang yang ngeklik iklannya, makanya duitnya semakin banyak. Kira-kira gambarannya seperti itu ya. Kemudian next, Indonesian Air Traffic Controller. Cara agar video kita direkomendasikan di channel domestik maupun di luar negeri yang udah banyak subscribernya. Maksud Anda kayak gimana nih? Sebentar, saya ulangi pertanyaannya. Ini agak-agak kurang jelas pertanyaannya ya. Cara agar video kita direkomendasikan di channel domestik maupun luar negeri yang udah banyak subscribernya. Oh ya, berarti video Anda itu nongol di bawahnya channel yang udah gede gitu maksudnya. Nah caranya yang pertama harus relevan dengan channel yang udah gede itu. Bagaimana direkomendasikan di channel domestik maupun di luar? Kalau dua-duanya kayaknya nggak bisa, karena orang Indonesia kebanyakan nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Ya jadi tidak rekomendasi dong kalau pakai bahasa Inggris. Jadi solusinya adalah pakailah bahasa Inggris. Judulnya bahasa Inggris, deskripsinya bahasa Inggris, thumbnailnya juga kalau misalnya ada tulisannya juga harus pakai bahasa Inggris. Terus isi videonya juga berbahasa Inggris. Nggak mungkin dong ketika video Anda itu bahasa Indonesia terus yang nonton bule-bule, kan nggak mungkin. Kenapa saya bilang nggak mungkin? Ya jelas orang bule nggak ngerti bahasa Anda, mana mau mereka nonton. Kira-kira semudah itu algoritma everybody ya, mengikuti minat penonton. Ketika video Anda itu berbahasa Inggris, ya udah berarti bakal direkomendasikan ke penonton-penonton yang sehari-harinya memakai bahasa Inggris. Bagaimana kalau algoritma tahu bahwasannya orang itu berbahasa Inggris? Yaitu hasil dari histori tontonan orang tersebut. Kalau orang di luar negeri, orang Amerika, orang Inggris yang berbahasa Inggris itu semua, pasti yang ditonton YouTube itu video-video yang berbahasa Inggris semua. Nggak mungkin dong nonton kita, orang bule nonton kita itu nggak mungkin, karena mereka nggak ngerti bahasa kita. Oke, makanya rekomendasi itu seperti itu sebenarnya, semudah itu. Kemudian ada Maulida Channel 99. Menurut saya mencari 1000 subscriber itu mudah, yang sulit mencari 4000 jam tayang. Mungkinkah seorang pemula bisa 4000 jam tayang dengan jalan murni melihat video siapapun sampai selesai tanpa harus menggunakan HP Itu bagaimana maksudnya? Saya tidak paham ya.
yang namanya video direkomendasikan bukan karena kita nonton video orang. Video itu direkomendasikan karena relevan dengan minat penonton. Karena algoritma itu diciptakan untuk penonton, bukan untuk Anda yang punya video. Ya, Anda ketika jadi penonton maka akan direkomendasikan video sesuai dengan minat Anda. Dan itu berdasarkan histori tontonan Anda. Itu Anda. Kita hanya bisa mengontrol diri kita. Tapi kalau misalnya penonton, kita tidak bisa mengontrol penonton. Karena penonton itu adalah manusia dan mereka punya selera dan mereka punya minat mau nonton video yang mana. Itu hak mereka, everybody. Jadi kalau misalnya Anda masih bertanya, mungkinkah udah kayak Stinky ya, Andre Taulani ya, mungkinkah? Jadi kalau misalnya ada cara-cara menggunakan HP berjejer, itu namanya curang. Kenapa saya bilang curang? Orang bikin video itu bukan ditonton sendiri. Kalau misalnya hal itu bukan hal curang, saya juga akan melakukan, everybody. Karena ya gampang, kita mau viewer berapa, kita tinggal melakukan hal itu. Tapi itu adalah sebuah kecurangan, makanya hati nurani saya mengatakan tidak untuk kecurangan, everybody. Jadi kalau misalnya mungkinkah murni, dengan cara yang murni, yang organik, video kita bakal rekomendasi amat teramat bisa. Kenapa? Itu semua tergantung sama konten, sama video Anda. Kalau video Anda bagus, kalau video Anda menarik, kalau video Anda itu betul-betul di planning, diedit, dikonsep dengan bagus, secara otomatis orang akan puas ketika sekali nonton. Ketika sudah ada orang yang puas nonton, secara otomatis algoritma itu bakal merekomendasikan ke lebih banyak penonton lagi, everybody. Oke, bukan ditonton sendiri. Orang bikin video kok ditonton sendiri, kan aneh, everybody. Kemudian ada Kirno channel. Kendalanya channel saya susah mencapai 4.000 jam tayang. Oke, ngomongin 4.000 jam tayang, kenapa 4.000 jam tayang itu susah didapatkan? Karena 4.000 jam tayang itu berdasarkan durasi tonton dari penonton Anda. Kenapa 4.000 jam tayang itu susah didapatkan? Karena penonton Anda kebanyakan tidak puas nonton video Anda. Tidak puas nonton video Anda. So, caranya bagaimana? Caranya adalah Anda harus bikin video yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Evaluasi videonya, dan Anda bisa lihat di retensi penonton bagian mana yang penonton tidak suka, bagian mana penonton yang tidak menikmati video itu. Silakan lihat di YouTube Studio, ada retensi penonton, everybody. Oke, kalau misalnya Anda pengen lebih detail bagaimana caranya melihat retensi penonton, next video kita bakal bikin tutorialnya, jadi komen di bawah. Dan silakan untuk Anda yang pengen punya pertanyaan lagi, ada pertanyaan lagi tentang seputar bagaimana caranya mengembangkan channel YouTube, silakan komen di bawah. Kita bakal jawab pertanyaan Anda di next video, everybody. Udah dulu kali ya, ini banyak banget yang komen. Nanti kita bakal bahas lagi, everybody. So, thank you very much for watching. Jangan lupa belajar, karena hidup untuk belajar. Tidak ada YouTuber yang gagal, yang ada adalah YouTuber berhenti upload. Wawan Kotaro signing out. Bye.